Pemirsa Pagak TV dimanapun Anda berada, saya Rita Inte. Saat ini saya berada di kantor Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di samping saya ada Pak Franky sebagai Bapak Lurah Kelurahan Lawang. Saya akan mewawancarai, silakan Bapak memperkenalkan diri. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Franky Yuriko Christian Sukandari, namun biasa disapa Franky. Kebetulan alhamdulillah saya diamanahkan oleh Bapak Bupati Malang menjadi Lurah Lawang ini per tanggal 1 Juli 2021. Jadi masih kurang lebih 7 bulan saya berada di Kelurahan Lawang ini. Kebetulan alamat tinggal saya itu ya di wilayah Kelurahan Lawang ini, Bu. Jadi saya asli Lawang, Arela asli. Kemudian saya juga sudah menikah, Bu, dikaruniai 3 orang anak. Sebagai arek Lawang asli, tentunya Bapak sudah membangun Kelurahan Lawang ini. Ada banyak masalah dan tantangan di dalam membangun Kelurahan Lawang. Apa yang mendorong Bapak untuk menjadi Lurah Lawang yang tentunya mempunyai visi misi yang sangat baik? Jadi Kelurahan Lawang ini merupakan bisa dikatakan kelurahan kerajaan ya, atau berada di pusat kota Kecamatan Lawang, Kelurahan Lawang ini. Kita terdiri dari 3.000 KK, 14.000 jiwa. Tentunya terdapat kompleksitas permasalahan baik itu sosial, kemudian perekonomian, tapi tentunya lebih banyak ke arah sosial. Itu yang merupakan menjadi tantangan kami di wilayah Kelurahan Lawang, karena kita tahu sendiri bahwasanya Kelurahan Lawang ini yang sudah saya sebutkan tadi, populasinya banyak, kemudian terdapat berbagai permasalahan yang ada di dalamnya. Namun kita sebagai Lurah Lawang juga harus profesional dan juga dalam menanggapi setiap permasalahan-permasalahan yang berada di Kelurahan Lawang. Tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap penyelesaian permasalahan, baik itu secara normatif maupun pendekatan kekeluargaan secara persuasif. Baik, di masa pandemi sekarang ini Pak, bagaimana upaya Bapak dalam mengatasi masalah sosial ekonomi bagi warga setempat kelurahan? Ya, terima kasih. Jadi di pandemi ini kebetulan saya masuk di Kelurahan Lawang ini ketika peak seasonnya COVID waktu itu, Juli 2021 sedang tinggi-tingginya. Ya. Dalam mengatasi faktor sosial perekonomian, tentunya kita sebagai kelurahan mempunyai fungsi pemberdayaan, khususnya di situ. Kita melalui ketua RW maupun LPMK selalu memberikan sosialisasi maupun ruang gerak bagi setiap UMKM yang ada di wilayah Kelurahan Lawang. Contoh misal kemarin bantuan dari pemerintah kepada pedagang atau pelaku usaha yang mendapatkan insentif, itu kan harus mendapatkan surat pengantar dari kelurahan, surat keterangan usaha. Nah, di situ salah satu cara kecil atau langkah kecil yang bisa kita lakukan, memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha dengan memberikan SKU tadi dalam rangka untuk membantu mereka untuk mendapatkan bantuan atau insentif dari pemerintah. Baik, sekarang ini ada program dari pemerintah yaitu One Village One Product. Bagaimana dengan di tempat ini? Ya, jadi di Kelurahan Lawang sendiri, Bu, Bapak Bupati Malang, Bapak Dr. Sanusi MM, bahwasanya mempunyai visi misi One Village One Product, One Village One Destination, kemudian One Village One Innovation. Khususnya di One Village One Product atau satu desa atau satu kelurahan mempunyai satu produk unggulan, tentunya kita Kelurahan Lawang juga
mendata setiap jumlah UMKM atau pelaku usaha di masing-masing RW. Kita selalu menyambung komunikasi melalui ketua RW, ketua RT, apa-apa saja sih yang berada di wilayah unggulan masing-masing RW itu. Jadi kita ada 11 RW, jadi artinya di setiap RW saya inginkan ada satu produk unggulan. Salah satu contoh di hadapan kita ini ada kopi lah. Ini salah satu produk unggulannya Kelurahan Lawang. Ini berada di RW 1. Ini kopi herbal. Iya, kebetulan sudah masuk di koperasi UMKM-nya Kabupaten Malang. Seperti itu. Jadi kopi herbal itu sudah masuk di pusat UMKM Kabupaten. Siap. Dan Pak Lurah, kesehatan masyarakat itu kan hal yang penting. Bagaimana kondisi kesehatan dari warga Lawang? Bagaimana jika ada salah satu warga yang memiliki penyakit kronis, bagaimana cara mengatasinya? Jadi Bu, kita itu ada sistem 4 pilar. Sekarang istilahnya 4 pilar, dulu 3 pilar ya. 4 pilar itu terdiri dari lurah, babinsa, babin kamtipmas, nakes. Ya, nakes. Jadi ketika ada suatu permasalahan kesehatan yang berada di wilayah Kelurahan Lawang, setiap warga itu kita selalu koordinasi aktif. Satu dengan bidan desa atau perawat desa, satu itu. Langkah berikutnya komunikasi ke bawah lagi dengan kader kesehatan. Jadi setiap RW itu kita punya kader kesehatan. Kader kesehatan nantinya yang merupakan perpanjangan tangan dari bidan desa atau kelurahan tadi itu. Jadi kader di tiap-tiap RW itu sudah punya data. Oh, mana si A yang punya riwayat penyakit ini, mereka sudah termonitor semua. Seperti itu. Jadi syukur alhamdulillah ya, manakala ada penyakit atau warga yang mengalami sakit itu tadi cepat tertangani karena komunikasinya aktif di kelurahan. Baik, Pak Lurah, tentunya Bapak punya program andalan yang sudah dicanangkan. Apa saja itu? Sebenarnya kalau kelurahan itu merupakan bagian dari UPD. Jadi program kelurahan sebenarnya tidak ada. Artinya bukan tidak ada, itu artinya program kelurahan merupakan program dari pemerintah Kabupaten Malang. Jadi kita hanya sebagai eksekutor atau breakdown dari kebijakan Bapak Bupati diteruskan lagi sampai ke bawah sampai dengan lurah. Tapi pada prinsipnya kelurahan itu merupakan menjalankan fungsi pemerintahan satu, kedua menjalankan fungsi pemberdayaan, ketiga menjalankan fungsi pembangunan. Nah, salah satu contoh kemarin kita waktu Covid dulu saya sebutkan di tahun 2021 Kelurahan Lawang membangun spot berdaya istilahnya. Spot berdaya itu merupakan satu bilik tapi di dalamnya terdapat uap untuk mensterilkan badan manusia, pakaian manusia. Itu sebagai protap kita kemarin. Warga sebelum masuk ke Kelurahan Lawang wajib masuk situ dulu. Tapi tidak disemprot menggunakan disinfektan, menggunakan uap. Uapnya tadi merupakan hasil presto atau tekanan dari serai, kemudian kayu putih, kemudian ada jahe merah. Jadi itu bahan-bahan herbal itu diuapkan, dimasukkan ke dalam bilik itu tadi. Itu sebagai contoh untuk mensterilkan badan maupun anggota tubuh sebelum melaksanakan pelayanan di Kelurahan Lawang. Itu yang pertama. Yang kedua, baru saja minggu lalu kita melaksanakan launching Kelurahan Inklusi. Artinya launching Kelurahan Inklusi itu merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Bupati Malang menyarankan kepada Bapak Camat Lawang waktu itu, karena Kecamatan Lawang sendiri sudah di launching Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang Inklusi sudah ada di tingkat Kecamatan Lawang. Nah, tindak lanjutnya Pak Camat memerintahkan kepada 2 lurah yang ada di Kelurahan Lawang maupun Kalirejo untuk ikut meluncing juga Kelurahan Lawang Inklusi. Jadi artinya kemarin itu kita laksanakan launching ditandai dengan satu peresmian
jalur landai untuk penyandang disabilitas khususnya pengguna kursi roda. Kemudian yang kedua, kemarin kita dapat sumbangan kursi roda 2 buah. Yang pertama dari Bapak Dayak Sundara, itu salah satu tokoh masyarakat, kebetulan juga sebagai ketua LPMK kami, dapat 1 kursi roda. Yang satu lagi dari komunitas peduli Lawang, Arela itu tadi, kita disiapkan 2 kursi roda, artinya nanti 1 kursi roda itu untuk di standby di kantor kelurahan, yang satu untuk mobile, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita bentuk juga unit layanan disabilitas tingkat kelurahan, sudah diketahui oleh ada ketuanya, kebetulan ketua ini merupakan juga penyandang disabilitas, seperti itu. Jadi artinya nanti ke depan juga kita siapkan pojok disabilitas, manakala ada di lingkungan kami atau manapun itu, khususnya penyandang disabilitas, dia punya apa istilahnya, mempunyai produk atau dia mempunyai hasil karya, mempunyai inovasi, itu bisa kita tampung di sini, bisa kita displaykan nantinya, seperti itu. Baik, Pak Lurah. Kalau kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk membangun lawang itu kan diperlukan, berkaitan dengan disabilitas. Berarti Kelurahan Lawang sudah ramah disabilitas begitu ya. Nah, bagaimana cara supaya masyarakat ikut berpartisipasi di dalam program ini? Ya, jadi setiap kegiatan di Kelurahan Lawang itu juga kita selalu libatkan masyarakat, atau setiap kayak rapat atau kayak keputusan mufakat itu selalu kita libatkan masyarakat, namun ya masyarakatnya diwakili oleh RT maupun RW atau LPMK. Jadi contoh kayak kemarin tahun lalu di tahun 2021 kita melaksanakan 6 pelatihan di Kelurahan Lawang. Itu tersasar mulai Potok Karang Taruna, kemudian pelaku UMKM, kemudian ada ibu-ibu, pelatihan tentang kekerasan kayak KDRT, pelindungan perempuan, pelatihan Satlinmas, wawasan kebangsaan, itu ada semua. Jadi kita selalu berusaha untuk merangkul semua elemen yang ada di Kelurahan Lawang. Ya, berusaha merangkul semua elemen yang di Kelurahan Lawang. Boleh tahu Pak Lurah, apa tolok ukurnya kalau itu keberhasilannya bagaimana? Keberhasilan suatu kegiatan atau pembangunan itu indikatornya itu adalah kegiatan itu berkelanjutan, tidak terbatas hanya seremonial. Ya. Itu baru bisa dikatakan indikator itu berjalan. Artinya kegiatan itu berkelanjutan, sustainable, kemudian ada pelibatan masyarakat, ya, masuk di dalamnya, kesetaraan di dalam suatu kegiatan itu. Nah, itu yang bisa menjadikan suatu tolak ukur. Untuk berhasil atau tidaknya tergantung proses, karena contoh nanti Kelurahan Lawang Inklusi ini nanti akan kita evaluasi, entah itu per 3 bulan, entah itu per semester, entah itu per tahun. Nah, jadi ada eksekutor, ada tindak lanjut, dan ada evaluasi. Itu yang menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya. Tapi yang jelas proses itu harus kita lalui, pelibatan masyarakat, kesetaraan, itu yang menjadi keutamaan. Dan tentunya dukungan. Sekali lagi, ini kalau kelurahan itu setiap program kegiatan itu nonsen kalau tidak didukung dengan OPD. Ya, karena kita terbatas dalam penganggaran, beda dengan pemerintah desa. Karena kalau pemerintah desa dianggarkan, dimasukkan dalam APBDes, eksekusi. Kalau kita kan selain ada dana kelurahan, juga harus didukung oleh dinas instansi terkait dalam mendukung program. Nah, itu juga kita perlu komunikasi aktif, baik itu ke atas dengan lintas sektor, itu semua harus dilakukan. Tidak boleh diam kemudian kita tinggal menunggu, itu tidak bisa. Ya, berarti lintas sektor ini. Nah, terkait dengan Kecamatan Lawang ini dari dulu terkenal sebagai tempat wisata, kota wisata. Ya, bagaimana keterkaitannya ini dengan Kelurahan Lawang? Apa saja untuk menjaga, yang tentu melestarikan, bagaimana dengan terkaitannya? Kaitannya dengan sektor wisata, kebetulan juga Ibu ya, di Kelurahan Lawang ini memang
lahannya itu sudah habis untuk permukiman. Namun ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Artinya Kelurahan Lawang ya tidak mampu untuk bergerak sendiri. Harus koordinasi dengan kecamatan, dengan dinas, dengan masyarakat. Artinya begini, kita kemarin itu sudah punya angan-angan, masih angan-angan ya ini ya Bu ya. Artinya begini, setiap orang yang mau naik ke kebun teh itu kan harus melalui Kelurahan Lawang dulu wilayahnya. Nah, itu yang harus kita tangkap. Nah, kita jalurnya ke kebun teh itu kan lewat Kelurahan Lawang, kebetulan kita ada lapangan segitiga di situ. Itu salah satu ruang terbuka hijau kami yang kita punya saat ini. Artinya manakala nanti ke depan itu bisa kita komunikasikan ke dinas, instansi yang ada di kabupaten. Artinya kita kalau ingin menggunakan itu, bagaimana kalau kita tangkap dengan diisi dengan UMKM unggulan yang ada di Lawang, sehingga orang mau naik ke kebun teh bisa singgah dulu, transit dulu di situ. Ya, di Lawang segitiga yang satu. Yang kedua, kita punya Pujasera. Pujasera Lawang itu masuk di wilayah Kelurahan Lawang. Konsepnya dulu mau digunakan untuk terminal transit ya. Namun kalau kita bisa menangkap dan memanfaatkan itu, tentunya itu juga bisa menggerakkan roda perekonomian yang ada di wilayah Kelurahan Lawang. Jadi mungkin yang mau naik ke kebun teh bisa di filter dulu di Pujasera satu atau di segitiga satu. Hanya itu yang ada di wilayah Kelurahan Lawang untuk wisata. Kalau dikatakan wisata ya itu wisatanya kita lebih ke kuliner. Kalau alam kita sudah ruangnya sudah tidak ada lagi karena sudah banyak digunakan untuk permukiman penduduk. Baik, terkait dengan seni budaya, tradisi itu kan merupakan jati diri, merupakan kearifan lokal untuk semua masyarakat. Apa saja yang diprogramkan untuk mengembangkan seni budaya tradisional masyarakat terkait dengan banyak peninggalan budaya, peninggalan gedung-gedung zaman Belanda dulu. Ya, jadi untuk seni budaya, kalau kita itu dulu ada istilahnya heritage. Sempat tahun 2018 kemarin itu ada muncul Lawang Heritage. Namun heritage itu kalau kita berbicara heritage itu merupakan satu pariwisata, yang kedua perekonomian itu harus terintegrasi. Pariwisata dan perekonomian itu harus terintegrasi. Seni budaya yang ada di Kelurahan Lawang, kita itu punya Jaran Kepang. Kemudian yang kedua itu ada lagi kesenian yang dipecut gegere itu loh Bu. Ini kalau pernah tahu, pakai pelepah kelapa apa itu istilahnya, pecut-pecutan itu ada kita. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan juga dinamika global, pola pikir masyarakat yang berubah akibat perubahan teknologi, akhirnya anak muda sekarang itu mulai melupakan. Karena saya coba bangun komunikasi dengan pegiat seni yang ada di Lawang, belum bisa memastikan. Namun tentu ke depan saya masih terus kita gali potensi itu, manakala bisa diwariskan atau kita coba ajak anak muda Karang Taruna Kelurahan Lawang khususnya untuk menggerakkan itu lagi. Jadi kadang orang-orang tua kita itu kangen dengan suasana-suasana zaman dulu. Kemudian anak-anak ini atau pemuda-pemuda di Kelurahan Lawang ini juga saya inginkan nanti ke depannya ada kesadaran untuk meneruskan warisan itu tadi. Kemudian untuk terkait yang bangunan Belanda yang ada di Kelurahan Lawang ini memang banyak sekali Bu. Artinya kita itu tadi sekali lagi kita tidak bisa bergerak sendiri. Dibutuhkan kesadaran, kemudian daya dukung dari pemerintah kabupaten, kemudian dari semua elemen masyarakat lintas sektor itu tadi, sehingga tercipta suatu kesadaran masyarakat
dalam menggerakkan sektor pariwisata. Taruhlah ibu punya rumah Belanda, punya ibu yang ibu tinggali lagi, mau enggak kita komunikasi, Bu, nanti kalau ada orang-orang lihat di sini boleh apa enggak? Nah, kalau tiba-tiba ujuk-ujuk ada orang pengen lihat rumah Belanda dari luar daerah contohnya, kita arahkan ke satu rumah, kalau tidak ada komunikasi terlebih dahulu kan pasti marah-marah. Iya, pasti. Ya, oh iya rumahku kok dibuat gini-gini, kok difoto-foto ada apa gitu. Nah, itu yang perlu perlu apa ya, artinya perlu butuh proses. Tentunya Kelurahan Lawang sendiri sekali lagi karena kita berada di bawah koordinasi kecamatan, kita juga tidak bisa bergerak secara sembarangan. Tinggal laku dari kelurahan, itu pergerakan kelurahan itu dibatasi dengan peraturan perundang-undangan, ada mekanisme pemerintahan di dalamnya sehingga tidak bisa luwes seperti itu. Baik, ya mudah-mudahan nanti kedepannya bisa terlaksana. Baik, Pak Lurah, Lawang itu terkenal sebagai kota toleran. Bagaimana Bapak meningkatkan kerukunan dan kebersamaan masyarakat Lawang yang plural ini? Ya, jadi memang Bu, di Lawang sendiri itu yang dikatakan Ibu masyarakatnya plural, kompleksitasnya cukup tinggi. Kebetulan juga di Lawang, warga Kelurahan Lawang sendiri ada masuk ke dalam FKUB Kabupaten Malang. Itu kebetulan Pak Hizkia Sukamdi itu ketua gereja. Betul. Ya, ketua gereja. Beliau itu juga PGL Lawang, sering saya sowani untuk meminta saran pendapat. Artinya hal-hal sepele atau simpel itu menurut saya sudah bagian dari menjaga kerukunan antar umat beragama. Kemudian komunikasi kita, saya, Babinsa, Babin Kamtipmas, untuk selalu turun ke bawah ke masyarakat melakukan komunikasi sehingga meminimalisir atau mencegah sebagai upaya preventif dalam mencegah konflik-konflik sosial. Ya karena di Lawang sendiri saya rasa kondisinya cukup kondusif, baik itu setiap di perayaan pergantian tahun baru, malam Natal, Idul Fitri, apapun ini cukup termonitor dan terkondisikan, cukup kondusif. Syukurlah. Untuk selanjutnya Pak Lurah, Pancasila itu dan nasionalisme adalah perekat buat bangsa Indonesia, itu yang utama. Bagaimana cara Bapak untuk membangun masyarakat Lawang terkait asas-asas dasar dalam bernegara? Ya, jadi kalau kaitannya sama Pancasila, sebenarnya yang perlu kita tekankan kepada masyarakat, khususnya pemuda, itu adalah wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan itu harus kita tekan kepada para pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, khususnya Kelurahan Lawang ya. Jadi kalau pemuda, kadang pemuda itu kan egonya tinggi, kemudian kalau melihat mungkin dengan orang-orang tua kita cara-cara kuno, kadang anak muda sekarang itu nggak serantanan, kayaknya simpel-simpel. Artinya kalau di Kelurahan Lawang sendiri, saya juga menekankan kepada ketua RW itu, ayo pemuda ya dirangkul, diajak urun rembuk. Kadang ada mindset yang timbul yang masih muda nggak dipercaya, itu susahnya di situ. Kadang kalau si nom sih belum tahu apa-apa, ada mindset opini-opini seperti itu. Tapi tentunya saya juga menekan kepada Karang Taruna ikut berperan aktif dalam komunikasi dengan KRW-an, dengan kelurahan, kita selalu jalin itu. Kemudian dalam Pancasila sendiri kan ada Persatuan Indonesia, pengambilan musyawarah secara mufakat. Nah, itu dengan terbentuknya kami LPMK ini tadi, itu kita harapkan nanti ke depan, artinya suara-suara dari pemuda, dari semua elemen, peranan wanita, tokoh masyarakat itu terakomodir. Ya, jadi artinya nanti ke depannya tidak ada batasan lah. Kadang orang mau masuk ke kelurahan sendiri itu kekok pekewo, iya sungkan atau apa. Sekarang saya harapkan ke depan tidak ada lagi itu. Walaupun nanti konsepnya kelurahan ini adalah kantor atau dinas, tapi saya harapkan karena kita merupakan bagian dari pelayan publik, ya artinya tidak ada lagi itu tadi sungkan,
kayak malu-malu atau pekewo itu enggak, jangan lagi begitu. Nanti kedepannya seperti itu. Berarti saya bisa masuk gitu ya, jangan bisa, seperti rumah sendiri begitu. Iya, iya memang saya juga menekankan ke semua warga seperti itu. Kalau ada permasalahan langsung sampaikan kepada kami. Jangan nanti takutnya ada permasalahan dengan kelurahan disampaikan ke kanan ke kiri, akhirnya nanti dipelintir, melebar membesar, ya. Timbulnya fitnah. Ini langsung disampaikan kepada kami apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki di kami, kita akan evaluasi. Keterbukaan. Betul. Baik, yang terakhir Pak Lurah. Ya. Masyarakat yang aman dan tentram itu kerinduan bagi kita semua ya pastinya. Bagaimana strategi untuk menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan tersebut di warga Kelurahan Lawang? Ya, jadi untuk Kamtipmas itu kita selalu tetap berjalan seirama dengan 3 pilar. Babinsa, Babinkamtipmas itu selalu kita ajak turun ke bawah. Jadi kemudian jaringan komunikasi sosial kita tetap kita jalin, sehingga ada apa-apa di bawah itu kita lebih tahu dulu. Artinya kalau kita lebih tahu, kita bisa berpikir lebih awal bagaimana upaya pencegahan, upaya penyelesaian seperti itu. Jadi komunikasi sosial itu penting. Dengan adanya kompleksitas yang ada di Kelurahan Lawang itu banyak sekali. Pasar Lawang kayak gitu. Pasar Lawang itu kan masuk Kelurahan Lawang, kecamatan masuk Kelurahan Lawang, stasiun itu masuk Kelurahan Lawang. Jadi ada kondisi di pasar taruhlah, mungkin ada orang gila, ada orang pasti juga melapor ke Kelurahan. Nah, itu yang perlu itu tadi sekali lagi komunikasi, kolaborasi. Pak Bupati sudah menekankan kepada kami, tidak ada keberhasilan individu, yang ada adalah keberhasilan teamwork. Betul. Ya, kemudian harus kerja bersama, tidak boleh kerja individu. Yang ini kalau nggak ada saya nggak jalan, nggak boleh seperti itu. Jadi di Lawang harus banyak komunikasi baik dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dengan lintas sektor, dengan kader perempuan, kesehatan, itu semua harus kita rangkul dan kita komunikasi. Saya rasa tidak hanya di Kelurahan Lawang aja, semua kelurahan mungkin desa harus melakukan hal yang sama seperti itu. Baik, begini. Terima kasih Pak Franky untuk waktunya. Saya boleh mewawancara. Untuk selanjutnya mudah-mudahan apa yang sudah dibicarakan bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa Pagak TV, demikian wawancara saya bersama Bapak Franky selaku Lurah Kelurahan dari Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pagak TV pancen apik gak adik komen.